Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena dengan curahan rahmat dan nikmatnya jualah sehingga pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 membahas tentang atau melakukan tugas mini research yang berjudul yakni tentang pengelolaan dapodik, di mana kelompok ini terdiri atas saya sendiri Ijaz Taha, kemudian yang kedua Pak Irwan, kemudian yang ketiga Pak Musafir. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyajikan langkah-langkah terkait dengan menginput atau mengelola dan menyajikan data-data terkait dengan data dapodik. Karena sekolah yang kami teliti terkait dengan mini riset ini adalah SMA Pesantren Modern Datuk Sulaiman, di mana sekolah ini memakai program yakni terkait dengan masalah dapodik karena berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk langkah awal kami persilakan kepada Pak Musafir untuk menjelaskan bagaimana cara menginput data dapodik itu sendiri. Kepada Pak Musafir kami persilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginput atau langkah-langkah menginput data dapodik. Yang pertama adalah yang ada namanya registrasi dapodik, di mana operator sekolah harus terlebih dahulu melakukan registrasi dapodik di halaman resmi dapodik. Ya, untuk registrasi, operator sekolah harus memiliki nomor induk sekolah atau biasa dikenal dengan NIS. Kemudian ada namanya nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan nomor registrasi PTK. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah mendownload aplikasi dapodik. Setelah itu kita registrasi berhasil, operator sekolah dapat mengunduh aplikasi dapodik dari halaman resmi dapodik. Aplikasi dapodik ini tersedia dalam bentuk sistem operasi Windows. Kemudian setelah itu yang ketiga, operator harus menginstalasi aplikasi dapodik. Ya, setelah mengunduh aplikasi dapodik, operator sekolah menginstal aplikasi tersebut di komputer sekolah yang telah disediakan. Ya, proses instalasi ini aplikasi dapodik ini cukup mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian setelah itu yang keempat ada namanya login ke aplikasi dapodik. Setelah aplikasi dapodik terinstall, ya, operator sekolah dapat login ke aplikasi tersebut menggunakan akun yang telah diregistrasi. Kemudian yang kelima adalah menginput data-data sekolah, di mana dalam data-data sekolah ini perlu diinput oleh operator sekolah adalah sebagai berikut. Ada nama sekolah, kemudian alamat sekolah, kemudian ada nomor telepon sekolah, kemudian email sekolah, kemudian status akreditasi sekolah, kemudian jenis sekolah, kemudian yang ketujuh adalah kurikulum yang digunakan, kemudian keadaan fisik sekolah, kemudian yang kedelapan sarana dan prasarana di sekolah, kemudian terakhir adalah data pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian setelah kita menginput data sekolah, kemudian ada menginput data peserta didik. Ya, ini juga sangat penting. Kita harus menginput data peserta didik, di mana data peserta didik ini perlu diinput oleh operator sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor induk siswa nasional. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui apakah siswa ini terdaftar atau bagaimana. Makanya perlu namanya nomor induk siswa nasional. Kemudian yang kedua adalah peserta didik, nama peserta didik. Kemudian yang ketiga ada jenis kelamin. Kemudian yang keempat adalah tempat dan tanggal lahir. Kemudian agama, kemudian nomor telepon, kemudian email, status peserta didik, kemudian rombongan belajar,
kemudian ada juga namanya jalur masuk, kemudian yang terakhir adalah prestasi non akademik. Ya, selanjutnya ada menginput data dapodik atau peserta didik. Data pendidik perlu diinput oleh operator sekolah adalah sebagai berikut. Ya, kenapa? Karena ini perlu juga menginput data-data pendidik. Yang pertama adalah nomor induk pegawai yang bagi PNS. Kemudian kedua adalah nomor induk pendidik tenaga kependidikan atau biasa kita kenal dengan NPTK. Kemudian yang ketiga adalah nama pendidik, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian agama, kemudian keluarga negaraan, kemudian ada alamat, kemudian nomor telepon, ada email, kemudian pangkat dan golongan jabatan ini bagi PNS, kemudian jenis pendidik terakhir, jenis pendidikannya, kemudian adalah ijazah terakhir, kemudian ada juga nilai ijazah, kemudian TMT, ya, kemudian adalah status kepegawaian, kemudian terakhir adalah status pendidik. Setelah operator menginput nama pendidik, kemudian yang kedelapan adalah operator harus menginput data sarana dan prasarana sekolah. Ya, ini perlu dimasukkan juga di dalam dapodik. Di mana data sarana dan prasarana sekolah yang perlu diinput oleh operator sekolah adalah yang pertama adalah jenis sarana dan prasarana, kemudian jumlah sarana dan prasarana, kemudian kondisi prasarana, kemudian terakhir adalah nilai sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir ke-9 adalah sinkronisasi data. Ya, ini sangat penting ini. Setelah seluruh data diinput, maka operator sekolah perlu melakukan sinkronisasi data ke server dapodik. Ya, proses sinkronisasi ini, data ini dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Setelah data diinput dan sinkronisasi, operator sekolah dapat mencetak rapor peserta didik dan laporan pendataan sekolah. Ya. Berikut ada beberapa perlu diperhatikan oleh operator sekolah dalam menginput data dapodik. Yang pertama adalah data yang diinput sudah benar dan lengkap. Kemudian yang kedua adalah gunakan data yang berasal dari sumber yang valid. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diinput. Kemudian yang keempat adalah jika ada kesalahan data segera dilakukan perbaikan. Kemudian dalam proses penginputan data dapodik ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Oleh karena itu operator sekolah perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan penginputan data. Ya, saya kira itu adalah langkah-langkah cara untuk menginput data dapodik. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ijaz. Ya, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan cara menginput data dapodik. Selanjutnya langkah berikutnya yakni bagaimana cara pengolahan data. Ya, dalam hal ini akan diberikan penjelasan oleh Bapak Irwan. Kepada Bapak Irwan kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ijaz. Berikut adalah beberapa cara dalam mengolah data dapodik. Pertama, siapkan perangkat komputer atau laptop yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Kedua, lakukan backup data secara berkala. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas dapodik untuk memudahkan mendapatkan informasi. Operator sekolah memiliki peran yang penting dalam pengolahan data dapodik. Operator sekolah yang kompeten dan profesional akan dapat menghasilkan data dapodik yang akurat dan bermanfaat bagi sekolah. Selain itu, operator sekolah juga dapat melakukan hal-hal yang sebagai berikut untuk mengelola data dapodik di sekolah. Pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya data dapodik. Yang kedua, membangun kerjasama dengan dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan dukungan dalam pengelolaan data dapodik. Dengan melakukan pengolahan data dapodik secara baik, operator sekolah dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Ijaz. Terima kasih Pak atas penjelasannya terkait dengan cara pengolahan data dapodik. Kemudian selanjutnya yakni bagaimana cara menyajikan data dapodik. Ya, saya sendiri akan memberikan penjelasan terkait dengan cara menyajikan data dapodik. Bahwa
operator sekolah dapat menyajikan data dapodik di sekolah dengan berbagai cara, antara lain: 1. Membuat laporan data dapodik. Operator sekolah dapat membuat laporan data dapodik untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat. Laporan data dapodik dapat dibuat dalam bentuk teks, tabel, grafik, atau infografis. Kemudian yang kedua, membuat presentasi data dapodik. Operator sekolah dapat membuat presentasi data dapodik untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ketiga, membuat dashboard data dapodik. Operator sekolah dapat membuat dashboard data dapodik untuk menyajikan data dapodik secara interaktif. Kemudian operator sekolah perlu memiliki cara penyajian data dapodik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyajian data tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk menyajikan data dapodik di sekolah. Pertama, pastikan data dapodik yang disajikan akurat dan lengkap. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target pembaca. Yang ketiga, gunakan visualisasi data yang menarik dan informatif. Ketiga, keempat, sertakan kesimpulan atau rekomendasi yang relevan dengan data yang disajikan. Dengan menyajikan data dapodik secara baik, operator sekolah dapat membantu sekolah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Itulah tadi terkait dengan cara menyajikan data dapodik. Kemudian bahwa setelah kami melakukan wawancara dengan dapodik sekolah, ya itulah tadi hasil yang kami dapatkan, yakni terkait dengan bagaimana cara menginput data, kemudian bagaimana cara pengelolaan data, dan bagaimana cara menyajikan data dapodik itu sendiri. Jadi terkait dengan tugas kami ini, mini riset ini adalah merupakan tugas dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen informasi, sistem informasi, yang insya Allah pelaksanaan finalnya kalau tidak salah menurut jadwal yang ada ya di tanggal 28 Januari. Jadi semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua terkait dengan mata kuliah yang kami ikuti selama ini, dan kurang lebih mohon dimaafkan atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Kami dari kelompok 1 mundur diri pada kesempatan ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah, pengampu mata kuliah manajemen sistem informasi. Demikian apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.